Selamat datang kembali di channel Mario SSSB Creepy Horror. Bertemu lagi dengan aku Mario. Di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang misteri atau urban legend yang berada di Jepang cuy. Karena salah satu urban legend dan mitos yang sangat mengerikan ini memang benar-benar membuat aku tertarik untuk membahasnya. Dan dalam topik pembahasan kali ini yang akan aku bahas yaitu tentang desa Inunaki yang berada di Jepang. Banyak sekali mitos dan juga rumor yang mengatakan bahwa desa Inunaki dan juga terowongannya menyimpan sebuah sejarah kelam di dalamnya cuy. Banyak teori yang mengatakan bahwa desa Inunaki tersebut adalah desa yang sangat terisolasi dari kebudayaan Jepang, dan juga terowongannya yang menyimpan misteri akan pembunuhan yang terjadi di dalam terowongan tersebut cuy. Dan ini pun membuat aku sangat tertarik ingin membahas desa tersebut. Dan oke, langsung aja kita mulai satu persatu pembahasan dari desa Inunaki dan beserta terowongannya. Langsung aja kita bahas misteri dari desa Inunaki tersebut. Cek this. Nah, pembahasan yang pertama yang akan aku bahas yaitu tentang terowongan Inunaki cuy. Kata dari Inunaki itu sendiri yaitu lolongan anjing. Terowongan Inunaki dibangun sekitar tahun 1884, tetapi dihentikan karena biaya. Namun pada November 1949, jalan menuju terowongan ini resmi dibuka, menjembatani jalur antara kota Miyawaka sampai kota Koga pada prefektur Fukuoka. Akan tetapi terowongan ini sebagian besar tidak dapat diakses dengan kendaraan. Walau tempat ini populer untuk uji nyali, daerah ini memiliki banyak spekulasi, termasuk terowongan, bendungan, dan desanya yang disebut dengan lolongan anjing. Dan setelah dibuka pada tahun 1949, rutenya pun tetap sepi. Namun kondisi jalan yang curam dan berbahaya, daerah itu sangat terisolasi. Ada banyak peristiwa di terowongan ini, seperti pada 6 Desember 1988 terjadi pembunuhan brutal dari seorang gangster yang menculik Koichi Umeyama lalu mencuri kendaraannya. Keesokan harinya polisi menemukan sisa-sisa Umeyama yang terbakar di terowongan Inunaki. Sebelum dibakar ia disiksa secara psikologis dan fisik. Lalu pada 28 Juni 1992 sebuah kendaraan menabrak tiang listrik beton. Dan 10 Februari 2001 tabrakan kendaraan di depannya merenggut nyawa 5 orang di dalam terowongan Inunaki. Ada juga kotak telepon umum di dekat pintu masuk terowongan yang diyakini sebagai magnet tak kasat mata, dan banyak yang mendengar suara-suara dan melihat wajah hantu manusia yang menempel di jendela. Dan setelah aku juga melakukan riset, terowongan Inunaki ini memang benar-benar mengerikan dan sangat mencekam cuy. Sampai aku sendiri yang membawakan cerita ini pun ikut merinding mendengarnya. Dan menurut mitos yang ada di sana, jika kalian mencoba menelpon di sana pada malam hari pukul 2 malam, siap-siap hal yang ngeri akan menjumpai kalian. Dan itulah sedikit cerita dari terowongan Inunaki cuy. Dan langsung aja kita mulai lanjut untuk pembahasan desa Inunaki yang menyimpan berbagai misteri, dan yang konon katanya di desa tersebut adalah desa yang sangat terisolasi dan tidak ada hukum yang bisa masuk di dalam desa tersebut cuy. Jadi orang-orang bebas melakukan apa aja, pembunuhan, kanibalisme, dan juga hal-hal yang mengerikan lainnya. Dan oke, langsung aja kita mulai pembahasannya desa Inunaki. Nah, desa Inunaki tersebut adalah sebuah desa yang muncul sebagai urban legend di Jepang. Desa tersebut disebut sebagai desa misteri yang benar-benar terisolasi dari semua desa lain dan bahkan dari negara Jepang itu sendiri cuy. Papan pengumuman dipasang di pintu masuk desa yang berbunyi undang-undang dan konstitusi Jepang tidak berlaku di sini. Praktik kanibalisme dan pembunuhan sangat umum terjadi di desa ini.
Kalian mengunjungi desa ini, sinyal HP kalian akan menghilang dan tidak ada sinyal sama sekali. Bahwa penyakit yang mengerikan terjadi di sana dan penduduknya dibiarkan membusuk begitu saja. Bahkan dikatakan bahwa siapapun yang mengunjungi tempat itu akan menghilang dan tidak akan pernah ditemukan lagi tentunya cuy. Dan di sini pun aku juga menemukan sebuah versi lain. Konon katanya juga yang tinggal di desa itu sekarang tinggal seorang nenek-nenek yang entah karena apa menolak untuk dipindah dari desa tersebut. Dan menurut fakta yang terjadi di desa Inunagi tersebut yang pernah tercatat, ada yang menarik tentang cerita pembantaian massal di Inunagi. Kalau pembunuhan massal di Inunagi cuma rumor, di tahun 1938 ada sebuah pembantaian massal yang benar-benar terjadi di desa tersebut cuy. Kejadian ini dikenal sebagai Suyama Massacre. Terjadi di desa Kamo di Okayama. Pelaku adalah seorang laki-laki berusia 21 tahun bernama Matsuo Toi yang membantai 30 orang penduduk desa dengan shotgun dan pedang katana dan juga kapak. Jadi malam itu pada bulan Mei 1938, Matsuo memutus aliran listrik ke desanya lalu mulai membantai penduduk desa. Dimulai dari neneknya, lalu diakhiri menjelang subuh dengan melakukan bunuh diri dengan shotgunnya. Menurut keterangan polisi, Matsuo melakukan ini karena dendam ia telah dikucilkan oleh perempuan-perempuan di desanya dan menjauhi karena ia mengidap TBC. Pembantaian ini jadi salah satu pembunuhan massal terbesar sepanjang sejarah yang dilakukan oleh satu orang pelaku. Begitu terkenalnya kasus pembantaian yang ada di Kamo ini merupakan kasus kriminologi yang paling bersejarah dan paling terkenal. Dan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pembunuhan massal yang terjadi di desa Kamo tersebut merupakan hal yang menginspirasi dari pembunuhan massal yang terjadi di desa Inunagi tersebut cuy. Dan hingga sampai terkenalnya desa Inunagi tersebut menginspirasi beberapa developer untuk membuat game Inunagi Tunnel dan juga filmnya Inunagi. Dan itu benar-benar adalah urban legend yang sangat luar biasa menurut aku cuy. Dan jika cerita aku kurang lengkap, silahkan kalian bagi yang tahu tentang desa Inunagi tersebut, lengkapi cerita aku di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan juga subscribe video ini supaya channel ini makin mengembang dan selalu menghibur kalian semua dengan konten-konten misteri, horor, dan crimecast lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku pamit undur diri dulu. Salam horor dari Mario SSSP and peace. Terima kasih.